9. Kamu hamil. Selamat Tuan Al, Nona, semoga pernikahan Tuan dan Nona hingga kakek dan nenek. Ucap Tuan Rahmat, yang merupakan salah satu rekan kerja Al. Terima kasih Tuan. Sahut Al dan Cynthia. Di lain sisi Adinda begitu nampak sangat sibuk ke sana kemari mengantarkan minuman ke setiap meja para tamu undangan. Rasa lelah begitu mendera tubuhnya, namun Adinda harus tetap melakukan tugasnya, karena ini adalah tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan. Silahkan, dinikmati minumannya Tuan. Seru Adinda ramah. Terima kasih. Dan begitulah seterusnya. Dirinya berpindah dari satu meja ke meja yang lain hanya untuk menyuguhkan minuman pada setiap mereka yang datang. Karena rasa lelahnya yang begitu sangat mendera membuatnya beberapa kali berhenti melangkah dan diam sejenak. Dan hal itu tanpa sengaja telah menarik perhatian Al yang sedari tadi sudah duduk dengan penuh kewibawaan di singgasananya. Ada apa dengan gadis itu? Apa dia sakit? Batin Al. Rasa pusing yang Adinda rasakan sedari tadi sepertinya sudah tidak bisa ia tahan lagi hingga akhirnya. Ya Allah, kepalaku. Batin Adinda. Bruk. Adinda. Pekik Al. Semua gelas minuman yang Adinda bawa menggunakan nampan telah berjatuhan tak tersisa. Melihat Adinda yang tergeletak tak sadarkan diri, membuat Al langsung berlari meninggalkan singgasana di mana ia dan istrinya sedang duduk bersama. Dengan tanpa memperdulikan istri dan juga para tamu yang hadir di sana Al mendekat ke arah Adinda. Adinda, bangun Adinda. Apa yang terjadi padamu? Seru Al khawatir dengan menepuk lembut pipi kiri Adinda. Adinda sadarlah. Serunya lagi. Rasa khawatir yang tidak bisa dibendung itu pun telah membuat Al mengambil tindakan yang akan menjadi tanda tanya besar bagi setiap orang yang melihatnya. Bertahanlah Adinda, aku akan menolongmu. Serunya. Tanpa memperdulikan tatapan dari orang-orang, Al menggendong tubuh mungil Adinda dan membawanya pergi dari tempat itu. Andrew yang melihat tuannya begitu sangat khawatir pada gadis yang ada dalam gendongannya membuat Andrew langsung mengikuti sang tuan. Al membawa Adinda ke kamar pribadinya yang sudah 2 bulan ini ia tinggalkan semenjak dirinya menikah. Sebuah kamar yang pernah menjadi saksi bisu di mana Adinda pernah dinodai olehnya. Diletakkannya tubuh mungil gadis berhijab itu dengan lembut di atas kasur empuknya. Andrew cepat hubungi Dr. Richard. Perintah Al tegas. Baik Tuan. Sahut Andrew siap. Di lain tempat di mana acara mewah itu masih berlangsung menjadi ricuh. Bagaimana tidak, sang tuan utama yang menjadi tokoh utama dalam acara mewah ini tidak ada di tempat dan meninggalkan sang tokoh wanita di singgasananya seorang diri. Bisik-bisik yang kurang nyaman didengar pun sudah banyak berseliweran di halaman luas itu. Cynthia sang mempelai wanita merasa sangat kesal dengan situasi ini. Dirinya merasa sangat malu dengan situasi ini. Sial ini semua gara-gara kamu Adinda. Lihat saja setelah ini akan aku beri pelajaran kamu. Gumam Cynthia kesal. Para tamu. Bagaimana bisa Tuan Al meninggalkan acaranya sendiri? Apalagi hanya untuk seorang pelayan. Benar Tuan, kenapa Tuan Al tega meninggalkan istrinya seorang diri di pelaminan? Sepertinya ini ada yang tidak beres Tuan. Apa jangan Tuan Al memiliki hubungan spesial dengan pelayan tadi? Sudahlah Tuan, mungkin saja tadi Tuan Al memang berniat membantu pelayan tadi. Bukankah itu bagus? Itu artinya Tuan Al tidak memandang seseorang dari statusnya. Itulah desas-desus omongan yang bermunculan dari para tamu. Menyadari adanya pembicaraan yang kurang menyenangkan dari pihak tamu, membuat Enrico harus bertindak sesuatu yang dapat mengkondusifkan situasi di acara yang sedang berlangsung itu. Karena rasa kemanusiaannya yang tinggi itu apalagi yang pingsan tadi adalah salah satu pekerjanya, membuat putra saya Al tidak berpikir panjang untuk menolong. Jadi yang tadi putra saya lakukan adalah karena rasa kemanusiaannya saja. Dan kami harap para tamu undangan yang kami hormati tetap menikmati acara ini. Seru Tuan Enrico menjelaskan.
Di kamar Al, Devina sedang melakukan protes dengan putranya. Al, apa yang kamu lakukan nak? Di luar sana sedang dilangsungkan resepsi pernikahan kamu, bagaimana bisa kamu meninggalkan acara penting itu nak? Di luar sana istri kamu Cynthia sedang sendirian duduk di pelaminan, pasti dia sangat malu dan sedih Al. Seru Devina panjang lebar. Maafkan Alma, Al tadi sangat khawatir. Sahut Al. Mama tahu kalau kamu sedang khawatir, tapi bukan berarti kamu bertindak sendiri dan meninggalkan pesta begitu saja. Banyak para penjaga yang bertugas di luar sana, kamu bisa meminta mereka untuk menolongnya. Ucap Devina lagi. Hah. Al menghela nafasnya. Ya sudah, sekarang kamu harus kembali ke acara itu dan temani istrimu Cynthia. Perintah Devina. Belum sempat Al menjawab perintah mamanya, Dr. Richard telah datang untuk melakukan pemeriksaan. Terlihat dari arah belakang tubuh Dr. Richard diikuti oleh Andrew dan juga Bu Nadia yang terlihat khawatir. Permisi Tuan. Seru Dr. Richard. Periksa gadis ini dengan baik dok. Perintah Al tanpa basa-basi. Baik Tuan. Sahut Dr. Richard. Dr. Richard memulai tugasnya. Ia memeriksa dengan sangat teliti mengenai kondisi Adinda. Bahkan Dr. Richard dalam pemeriksaannya sedikit menekan perut Adinda. Maaf Tuan, Nyonya, apa saya boleh bertanya sesuatu? Tanya Dr. Richard. Silahkan dok. Sahut Al. Dokter boleh menanyakannya pada saya dok, saya bibinya. Seru Bu Nadia. Begini Nyonya, apakah Nyonya tahu kapan terakhir kali pasien kedatangan tamu bulanan? Tanyanya. Bu Nadia mengernyit bingung, mengapa sang dokter menanyakan hal itu. Saya tidak tahu dokter, kapan terakhir kali keponakan saya datang bulan. Memangnya apa yang terjadi pada keponakan saya dok? Tanya Bu Nadia khawatir. Begini Nyonya, pasien saat ini sedang mengandung, dan usia kandungannya sudah berusia 2 bulan, jadi saya. Apa? Mengandung? Adinda hamil? Sahut Bu Nadia yang merasa sangat terkejut. Al, Nyonya Devina, dan Andrew begitu sangat terkejut. Dok, coba dokter periksa lagi, mungkin ada sesuatu yang terlewat saat pemeriksaan. Iya dok, periksa lagi pasti keponakan saya tidak hamil. Seru Bu Nadia lagi. Mohon maafkan saya Nyonya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pasien memang benar sedang mengandung, bahkan pasien mengandung anak kembar. Lanjut Dr. Richard. Air mata Bu Nadia sudah luruh tak terkira. Merasa hancur itulah yang dirasakan oleh Bu Nadia. Dirinya sudah merasa gagal dalam menjaga keponakannya. Bagaimana bisa keponakannya itu hamil sementara dirinya belum bersuami? Dan apa tadi yang dokter katakan, usia kandungannya 2 bulan. Itu artinya kehamilan keponakannya dimulai di tempat ini bukan di desa. Niat hati ingin membantu malah membuat keponakan yang sangat disayanginya malah bernasib begitu memilukan. Bu Nadia yang sabar ya Bu, lebih baik Ibu tenangkan diri Ibu dulu. Kita bahas ini nanti saja dengan Adinda, kalau dia sudah sadar. Seru Devina dengan mengusap punggung Bu Nadia. Kalau begitu, Tuan, Nyonya saya pamit permisi dulu. Izin Dr. Richard dengan sopan. Silahkan dok. Sahut Devina. Semenjak mendengar pernyataan dokter tadi jika Adinda hamil, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari belahan bibir Al. Entah mengapa dirinya merasakan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa memahami apa itu. Entah mengapa Al merasa tidak tega melihat Adinda dalam kondisi terbaring lemah dengan wajah yang sudah sangat pucat seperti ini. Ya Tuhan, kenapa harus seperti ini? Kenapa aku merasa sakit melihat gadis ini tergeletak lemah? Seharusnya aku merasakan hal ini pada Cynthia bukan? Ya Tuhan sebenarnya perasaan macam apa ini? Batin Al. Andrew. Panggil Al. Iya Tuan. Sahut Andrew. Cepat kamu urus acara di depan, lakukan tindakan apapun agar para tamu tidak curiga karena ketidakberadaanku. Perintah Al. Baik Tuan, akan saya lakukan. Sahutnya.
Cukup lama wanita berhijab dengan bulu mata yang indah itu memejamkan kelopak matanya, hingga hampir 2 jam lamanya barulah gadis itu tersadar. Ia mengerjakan kedua kelopak matanya. Adinda, akhirnya kamu sadar juga nak. Seru Bu Nadia. Semua orang yang ada di ruang kamar itu pun mengarahkan pandangannya dan mendekati Adinda. Adinda kenapa Bi, dan kenapa semua orang ada di sini? Tanya Adinda yang merasa bingung. Dan ia pun berusaha menegakkan tubuhnya dari posisi berbaringnya. Kamu tadi pingsan nak. Sahut Bu Nadia. Adinda menelisik ke setiap sudut ruangan di kamar itu. Jelas ini bukanlah kamarnya, tetapi ini kamar siapa, hingga pandangannya terarah pada sebuah foto yang terletak di salah satu dinding. Saat itu Adinda sadar jika kamar ini adalah kamar tuannya Al. Maafkan saya Tuan, saya sudah lancang berada di kamar Tuan. Seru Adinda. Dan dirinya hendak ingin beranjak dari kamar itu. Kamu mau kemana? Tetaplah di sini. Seru Al. Tapi saya tidak enak berada di kamar ini Tuan. Kamar ini adalah kamar Tuan, saya harus kembali ke kamar saya. Sahut Adinda. Tidak, tetaplah di sini, ini perintah, jawab Al dengan tegas. Tentu Adinda tidak dapat menolak perintah dari majikannya. Meski masih ada rasa trauma pada kamar ini, namun Adinda tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolak. Cynthia yang melihat itu semua benar-benar membuat rasa bencinya semakin bertambah pada Adinda. Sepertinya ancaman saja tidak cukup ya untukmu gadis tidak tahu diri. Lihat saja bagaimanapun caranya kamu harus pergi dari rumah. Batin Cynthia jahat. Adinda nak, Bibi mau bertanya sama kamu dan kamu harus menjawabnya dengan jujur nak. Seru Bu Nadia. Iya Bi, Adinda akan berusaha menjawab dengan jujur memangnya Bibi ingin menanyakan hal apa pada Adinda. Sahutnya. Nak, sebenarnya siap laki yang sudah menghamili kamu? Tanya Bu Nadia langsung pada intinya. Adinda mengernyit bingung apa maksud dari bibinya. Maksud bibi apa? Adinda tidak mengerti. Sahutnya tak paham. Nak, tadi di acara resepsi Tuan Al kamu pingsan, dan menurut pemeriksaan dokter kamu hamil nak. Katakan Adinda siapa laki yang sudah menghamili kamu nak? Tanya Bu Nadia dengan air mata yang sudah menggenang. Dek, bak disambar petir. Tubuh Adinda membeku, nafasnya seolah terhenti saat itu juga. Tidak mungkin Bi, tidak mungkin Adinda hamil. Seru Adinda dengan air mata yang sudah siap akan jatuh. Apanya yang tidak mungkin nak Hicks? Kata dokter kamu hamil, dan usia kehamilan kamu sudah berusia 2 bulan, cepat katakan pada bibi nak siapa laki yang sudah membuat kamu seperti ini Hicks. Dia harus mempertanggungjawabkan semua ini Adinda Hicks. Hicks. Seru Bu Nadia dengan mengguncang kedua bahu keponakannya. Bu sabar Bu Nadia harus tenang. Peringat Devina pada besannya. Apa yang harus Bibi katakan pada ayahmu nak Hicks? Jawab Adinda jawablah dengan jujur, katakan siapa laki yang sudah menghamili kamu nak? Tanya Bu Nadia untuk yang kesekian kalinya. Namun Adinda masih tetap diam tak menjawab. Adinda mengalihkan tatapan sendunya yang sudah dipenuhi dengan linangan air mata itu pada Tuan Al. Ditatapnya lekat bola mata biru keabu-abuan itu. Begitupun dengan Al. Ia menatap mata sendu yang dipenuhi air mata milik Adinda. Dapat Al rasakan betapa gadis yang sedang menatapnya itu sangat membutuhkan dirinya. Rasa bersalah yang begitu mendalam kini mencuat kembali dalam relung hati Al. Entah mengapa rasa bersalah ini muncul lagi saat melihat tatapan sendu Adinda. Ya Tuhan, perasaan macam apa ini? Kenapa rasa ini muncul lagi? Kenapa setiap kali aku melihat tatapan sendunya mengingatkanku akan perbuatan kejiku? Batin Al. Tuan, aku harus bagaimana Tuan? Apa yang harus Adinda lakukan Tuan? Adinda hamil Tuan, Adinda hamil anak Tuan. Batin Adinda menangis bingung. Aku harus memastikan sekali lagi, harus.